Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan podcast Fuad. Podcastnya Mahasiswa Fuad. Oke, kembali lagi dengan kami, saya Aulfa. Dan saya Rizky. Tentunya di segmen Bisa ya Ki, bincang-bincang santai. Nah, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial juga. Dan di hari yang spesial juga nih, kebetulan pada saat ini kita kehadiran tamu wisudawati terbaik mahasiswa Fuad Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Palangkaraya, yang kebetulan pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Mungkin beliau sebagai narasumber kita ya kali ini ya. Iya, bisa perkenalkan dirinya dulu mungkin Kak. Panggil Kak aja ya Kak ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Viana Mahmudah dari Bimbingan Konseling Islam. Halo Kak Viana. Halo, Kak Viana. Sebutannya Kak Viana ya? Iya. Oh iya. Kak Viana. Senyamannya aja manggil. Iya. Selamat pagi Kak. Iya. Pagi. Walaupun menjelang siang kita harus ada semangat paginya Iya, tetap. Iya. Gimana nih kabarnya Kak Viana? Alhamdulillah baik dan gugup juga tadi. Masih ada rasa deg-deg ya selepas tali toganya berpindah. Iya. Oke, gimana nih ngomong-ngomong nih Kak, gimana sih rasanya ketika Kakak dinyatakan menjadi wisudawati terbaik di Fuad gitu? Iya. Rasanya gimana sih Kak? Rasanya tuh ya bingung gitu. Jadi kok bisa, terus jadi sempat ngeblank beberapa detik, habis itu baru jadi gini rasanya gitu, nggak nyangka gitu. Iya. Antara senang, gembira juga rasanya tuh ya campur gitu ya Kak. ya. Kalau misalnya Rizky nanti Mungkin loncat-loncat ya. nggak nyangka gitu Iya, juga ya betul. Ki. Oke, setiap orang ini kan juga memiliki kekurangan ya Ki. Betul. Aku juga memiliki kekurangan dan pastinya Rizky juga memiliki Betul. kekurangan. Tapi kalau kita lihat nih Kak Viana, kayaknya kekurangan itu dijadikan kelebihan gitu. Kita lihat Kak Viana sendiri bisa memancarkan energi positif dan bisa sampai menjadi wisudawati terbaik Fuad. Gimana sih Kak caranya gitu? Karena nggak setiap orang kan bisa kayak Kakak. Gimana sih caranya agar kita tuh melihat kekurangan sebagai kelebihan? Jadi kita itu pertama introspeksi diri dulu. Oke. Jadi apa yang kita miliki, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Jika kita memandang orang lain lebih dulu, kita akan Iya, merasa Kak. rendah diri. Oh. Jadi kita harus melihat diri dulu, apa yang perlu kita perbaiki, apa kelebihan yang kita miliki. Dengan kelebihan mungkin kita bisa meningkatkan potensi-potensi yang iya. yang dimiliki. Misalnya saja dikembangkan, suka pidato maka Iya, ikut Kak. lomba pidato, suka menulis maka ikut cerpen atau sebagainya. Jadi mengikuti minatnya. Kalau Kakak sendiri minat bakatnya di mana nih ketika masih jadi mahasiswa Iya, gitu jadi mahasiswa di gitu program studi bimbingan konseling Islam? Jadi dari dulu itu saya suka yang namanya sosial. Bahkan dari SMA dulu kan saya di Man Model. Di Man Model itu saya udah milih jurusan di IPS kan. Udah ditentukan dari waktu masuk itu milih IPA, IPS, bahasa atau agama. Jadi saya sudah suka yang namanya sosial dan psikologi, sosiologi. Akhirnya waktu kuliah itu milih jurusan, nah bingung lagi kan kita. Iya. Waktu milih mana, ikut temen atau milih ikut orang tua atau Iya. gimana. Akhirnya dari berbagai masukan dan saran orang-orang yang nggak bisa disebutkan karena kan mintanya banyak saran nih. Iya, Kak. Akhirnya memilih sesuai minat. Awalnya saya psikologi, setelah dipertimbangkan nggak ada psikologi kan ada BK. Ternyata BK tuh masih ada satu jalur gitu. Iya. Jadi ada sosialnya dapat, ilmu psikologinya dapat. Jadi itu bisa untuk memahami diri sendiri Ada maupun Islamnya orang juga lain. ya, Iya. Kak? Iya. Oh iya. Oh, ngomong-ngomong soal IPS, tadi saya juga dari IPS gitu kan, jadi kita sama gitu. Iya nih Kak, ngomong-ngomong tentang perkuliahan juga nih. Ini kan Kakak sudah lulus S1 gitu Iya. kan. Nah, kira-kira mau setelah ini rencananya mau kemana nih? Mau kerja atau mau lanjut nih? Atau gimana mungkin gitu kan? Iya, ke jenjang S2 ya. Iya, Gitu. lanjut itunya gitu. Kalau untuk ini alhamdulillah sekali udah sampai di namanya S1 itu sudah luar biasa, Iya, apalagi luar dengan biasa. semua keterbatasan, apalagi tadi tuh dengan bantuan berbagai banyak
pihak nggak bisa lagi disebutkan, apalagi tadi sebelum podcast kan dari mahasiswa teman sekelas bayangin ngantar ke sini gitu, jadi itu Terharu. jadi ada rasa kebersamaannya gitu ya, nggak bisa lagi diungkapkan. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang teman tadi kan, tentang perkuliahan juga, kira-kira ada nggak nih mungkin pengalaman-pengalaman seru kakak selama di perkuliahan, atau mungkin suka dukanya bersama kawan-kawan, mungkin bisa dijelaskan gitu kak. Kita berbagi di sini gitu ya. Kalau serunya tuh seru banget, soalnya teman-teman di sini kan saling bantu, misalnya ada yang bisa saya bantu, ada yang mereka misalnya saya nggak bisa, mereka bantu, jadi di sini saling membantu gitu, ada kehangatan, ada kebersamaan. Sayangnya itu saya kan bidik misi juga, jadi kan harus tepat waktu. Iya. Karena merasa gimana ya, namanya bidik misi itu harus tepat selesai gitu. Iya, betul. Jadi dibilang saya tuh juga sedih, dibilang mau bersama teman-teman juga kan harus tepat waktu. Iya, Kak. Dibilang duluan gitu nggak mau bersama-sama, tapi kan namanya Itu tadi iya adanya kewajiban, ya. tanggung jawab, jadi ya mau nggak mau gitu, tapi saya tuh tetap rasanya tuh nggak enak gitu. Ada rasanya nggak enak ya sama kawan-kawan. Nih pertanyaan les nih. Oke, kasih dong Kak motivasi dan harapan nih untuk kawan-kawan atau adik-adik kelas kakak yang bakalan ngelanjutin kuliahnya gitu. Iya. Harapan dan motivasinya supaya bisa menjadi mahasiswa terbaik juga kayak kakak. Ini untuk yang mau masuk atau yang sudah masuk atau gimana ya? Adik kelas sama kawan-kawan aja yang Iya, masih kuliah ya. Iya. Oh iya, yang sama-sama adik tingkat gitu, Iya. sama teman sekelas. Iya. Jadi tetap semangat walaupun kita itu tidak misalnya kita tidak sama dengan yang lain, kita itu punya jalannya sendiri. Apapun yang kita pilih itu pasti Allah memilihkan yang terbaik. Keputusan itu akan ada di tangan Allah. Jadi kita itu yang berikhtiar. Pertama tentunya doa dulu dan minta restu sama orang tua. Setiap hari misalnya aku berangkat sekolah dulu, cium salim tangan orang tua. Lalu juga tetap yang namanya itu tetap semangat. Misalnya nanti kok dia lebih maju duluan, kok dia gimana, jangan membandingkan diri sendiri, karena kita itu nggak bisa dibandingkan sama orang lain. Kita itu udah punya jalan sendiri. Iya, kita pribadi yang unik. Kalau kita dibandingkan sama orang lain tentu berbeda. Orang misalnya bakatnya dia main olahraga berbeda dengan orang yang bakatnya menyanyi. Iya, benar. Iya. Jadi kita punya keunikan sendiri. Iya. Dan nggak boleh insecure ya. Kak. Iya. Nggak boleh Tetap insecure. percaya diri. Tetap percaya diri. Oke. Oke. Terima kasih ya Kak Piana ya. Iya. Ya, bersamai kami selama beberapa menit ini gitu kan. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kami gitu kan. Mungkin itulah bincang-bincang kita hari ini Iya, ya. bincang-bincang kita pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak seperti like, komen, dan subscribe serta dan juga saran nih, kasih saran untuk siapa sih narasumber kita selanjutnya. Gitu. Saya Alfa. Dan saya Rizky. Sampai jumpa di Fuad Podcast. Podcastnya Mahasiswa Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.